Jumat malam setelah pulang kerja, aku sebenarnya hanya ingin rebahan dan memulihkan tenaga. Badan lelah, kepala penuh sisa-sisa pekerjaan. Tapi rencana itu buyar ketika Dani menghubungiku. Ia mengajak kondangan atau buwuh ke kerabatnya yang tinggal di sebuah kota kecil, jaraknya sekitar 3 jam dari kota kami. Awalnya aku menolak. Sudah capek, lagi pula kondangan malam hari keluar kota bukan ide yang menarik bagiku. Tapi Dani terus memaksa. Ia menjanjikan kami akan menginap dan besok paginya pergi ke pantai setelah acara akad nikah selesai. Iming-iming itu akhirnya meluluhkan penolakanku. Kami pulang kerja sekitar pukul 5 sore. Jam 8 malam, Dani menjemputku. Ia membawa adiknya, Bima, yang baru lulus kuliah. Total kami berenam di dalam mobil. Aku, Dani, Bima, dan 3 teman kerja kami. Perjalanan dimulai dengan suasana cukup ramai. Canda, tawa, dan obrolan ringan. Meski lelah seharian kerja masih terasa menempel di badan. Di tengah perjalanan, perut kami mulai protes. Kami berhenti untuk makan. Sambil menyantap makanan, obrolan makin mengalir. Seolah perjalanan ini akan jadi liburan kecil yang menyenangkan. Tak terasa kami cukup lama hanyut dalam suasana obrolan malam. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan tanpa firasat apapun. Kami tiba di desa kerabat Dani sekitar pukul 1 dini hari. Masalah mulai terasa sejak Dani salah jalan. Ia mengaku sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke sana, jadi beberapa kali ragu menentukan arah. Kami sempat bertanya ke beberapa orang yang masih terjaga, sampai akhirnya kami berada di sebuah perempatan. Di pojok perempatan itu, ada 2 laki-laki duduk di atas motor. Mereka diam saja, tidak berbicara, tidak menegur, hanya duduk menghadap jalan. Dani tidak bertanya apapun kepada mereka, karena tiba-tiba ia mengaku sudah ingat jalan menuju rumah kerabatnya. Kami pun melaju. Karena rumah kerabat Dani berada di dalam gang sempit, kami memarkir mobil di bahu jalan, tepat di depan sebuah kebun milik warga. Saat kami turun dari mobil, aku sempat menoleh ke arah perempatan tadi. 2 laki-laki itu masih di sana. Dari jarak sekitar 200 meter, mereka tampak mengawasi ke arah kami. Entah kenapa, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Desa itu sangat sepi, tidak seperti biasanya. Aku sering ikut kondangan di desa, apalagi malam hari, biasanya ramai. Ada suara orang mengobrol, tertawa, musik, atau setidaknya suara gelas dan piring beradu. Tapi malam itu, sunyi. Hanya terdengar suara mesin diesel entah dari mana, berdengung samar di kejauhan. Dari balik pepohonan sengon, aku bisa melihat tenda pernikahan yang cukup megah. Lampu-lampunya masih menyala, tapi anehnya tidak ada satupun suara manusia. Dani menyuruh Bima mengecek ke rumah kerabatnya, sementara kami menurunkan tas dari mobil. Beberapa menit kemudian, Bima kembali dengan wajah bingung. "Gak ada siapa-siapa," katanya pelan. "Hah? Di sana cuma ada 1 orang tidur di depan tenda, selimutan pakai sarung, susah dibangunin." Kami saling pandang. Akhirnya kami memutuskan untuk mengecek bersama-sama, tanpa membawa tas. Dan apa yang kami lihat benar-benar di luar dugaan. Di bawah tenda, tidak ada orang sama sekali. Tikar lebar di depan kuadi terhampar dalam keadaan berantakan. Gelas-gelas, teko kopi dan teh, serta jajanan berserakan begitu saja. Kursi-kursi tidak tersusun rapi, beberapa bahkan tergeletak miring, seperti acara yang ditinggalkan secara mendadak. Aku berdiri mematung, mencoba memahami situasi. Di kepalaku muncul berbagai kemungkinan. Apakah sebelumnya terjadi perkelahian, tawuran, atau sesuatu yang membuat semua orang pergi tergesa-gesa? Rio, temanku, masih berusaha membangunkan orang yang tertidur berselimut sarung itu.
sementara Dani masuk ke rumah pamannya. Tak lama kemudian, Dani keluar membawa pamannya yang baru terbangun. Di ruang tamu rumah itu, ternyata ada beberapa kerabat Dani yang juga tertidur lelap, seolah mereka tidak mendengar apapun sebelumnya. Ketika pamannya melihat kondisi di luar, raut wajahnya berubah. Ia tampak kaget, bingung, seperti baru menyadari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Pamannya ikut membangunkan orang yang tidur di depan tenda itu. Akhirnya orang itu terbangun. Begitu membuka mata dan melihat sekeliling, ekspresinya sama, terkejut, linglung, dan kebingungan. Ia menatap tenda, kursi, dan barang-barang berserakan, seakan-akan ia pun tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi malam itu. Kami semua terdiam. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa sebuah pesta pernikahan bisa berubah menjadi sunyi, berantakan, dan kosong tanpa satupun saksi yang sadar akan kejadiannya. Malam itu, rasa lelah kami berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan, dan perasaan bahwa kami telah datang terlambat, atau justru terlalu cepat ke sebuah kejadian yang seharusnya kami tidak lihat.